Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini akan kita melakukan seminar secara online atau dialog, di mana tentu kita semuanya sudah tahu bahwa saat ini sedang mewabahnya COVID-19, dan musibah COVID-19 ini telah membawa dampak yang luar biasa dalam segala sektor kehidupan di seluruh dunia. Negara pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi untuk terkait dengan COVID-19. Kita lihat ada Perpu 1 tentang kebijakan keuangan negara, ada Kepres nomor 11 tentang penetapan kedaruratan kemasyarakatan, ada PP 21 2020, belum lagi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat terkait dengan musibah ini. PLN pun sudah memberikan gratis untuk sambungan 450 dan mensubsidi 50% untuk pelanggan yang 900 watt. Pertanyaannya adalah bagaimana halnya dengan kebijakan yang diambil oleh teman-teman PDAM. Sehingga melalui kegiatan ini kita akan coba untuk bagaimana strategi implementasi pembebasan pengurangan pembayaran rekening air sehubungan dengan pandemi COVID-19. Di beberapa daerah sudah mengambil kebijakan ini. Kebijakan ini diambil, kalau menurut saya, banyak juga yang tidak melalui kajian yang betul-betul sehingga memperhitungkan cash flow dan lain sebagainya, lebih kepada kebutuhan daerah, kebijakan kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam catatan saya, kalau saya lihat di beberapa daerah mengambil kebijakan yang bermacam-macam. Kita lihat PDAM Kota Makassar itu pemberian subsidi untuk pemakaian air 30 meter kubik. Pertama dengan total pemakaian selama 1 bulan, terus pemberian diskon 50% untuk tagihan rumah tangga rusun milik pemerintah, penundaan pembayaran rekening dan pembebasan denda keterlambatan bagi hotel dan mal yang berlaku selama 3 bulan ke depan. Begitu juga PDAM Banjarmasin 50% untuk masyarakat berpenghasilan rendah. PDAM Kota Padang juga sama memberikan subsidi. Kota Pontianak juga pembebasan tagihan air yang waktunya bervariasi, ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Nah, kita pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Pembicara kita akan coba untuk mengkaji bagaimana sih penerapan dan implementasi pembebasan dan pengurangan pembayaran rekening air sehubungan dengan COVID-19 ini di PDAM Surabaya. Tentu sebagai PDAM yang besar sudah melakukan kajian-kajian yang lebih dalam terkait kebijakan ini. Dan saya yakin kalau PDAM Surabaya tidak akan terganggu cash flow-nya karena cukup sehat dari sisi keuangan. Di samping pembicara kita nanti Pak Mujaman, juga akan ada penanggap Pak Aji Setiabudi sebagai anggota BPP SPAM dari unsur pelanggan yang akan memperkaya diskusi kita. Ada Pak Erlan Hidayat, Ketua Dewan Pengawas PP Perpamsi, yang kita tahu bahwa beliau seorang akuntan yang cukup bagus kajian-kajian dari sisi keuangan dan finansial lainnya. Ada Pak Zen Mustain, Ketua Departemen Kemitraan PP Perpamsi, sekaligus Direktur PDAM Tirta Bumi Santosa, Kabupaten Kebumen. Ada Pak Andi Wijaya sebagai Ketua PD Sumatera Selatan, Bangka Belitung, sekaligus Direktur Utama PDAM Tirta Musi, Kota Palembang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kami memberikan
waktu sepenuhnya kepada Pak Mojaman untuk menyampaikan strategi implementasi pembebasan pengurangan pembayaran rekening air minum sehubungan dengan pandemi COVID-19 di PDAM Surabaya. Mungkin waktu 15 menit yang kami persilakan Pak Mojaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, di layar kita bisa lihat presentasi saya, to the point karena waktunya terbatas. Strategi implementasi pembebasan pengurangan pembayaran rekening air minum sehubungan dengan pandemi COVID-19. Next slide. Dasar yang kita bisa jadikan dasar tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Paling pertama adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Ada turunannya yang pada pokoknya keseluruhan itu adalah yang terpenting adalah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Yang paling dekat dengan kita semuanya, peraturan tersebut adalah peraturan kepala daerah selaku pemilik perusahaan, mewakili pemilik perusahaan, mewakili pemerintah daerah. Yang berikutnya tentu saja PDAM dalam melaksanakan kebijakan ini harus menerbitkan keputusan direksi untuk itu. Next. Bapak Ibu sekalian, kebijakan kompensasi atau subsidi atau apa namanya yang meringankan pelanggan tertentu, yang pertama kita harus lihat dari sisi, karena kebetulan kita adalah pengurus perusahaan, tentu yang paling penting kita selain pelayanan juga adalah keberlangsungan usaha kita. Yang harus kita pahami adalah PDAM ini kapanpun, situasi bagaimanapun, saya bisa gambarkan yang paling berat, situasi perang, situasi damai, situasi ada kemungkinan bahwa pelanggan sama sekali tidak mampu membayar perusahaan, itu pun usaha air kita ini, pelayanan air kita ini harus tetap berjalan. Untuk itu tentu pembahasan saya akan saya batasi, terutama adalah menyangkut keberlangsungan usaha tersebut. Yang pertama, setelah mendapatkan instruksi atau permintaan, baik tulisan, tertulis atau apapun, kita harus memisahkan, membagi dua. Yang pertama adalah PDAM yang sudah full cost recovery. Tentu saja perusahaan yang sudah full cost recovery atau lebih dari itu mempunyai kemampuan untuk melakukan subsidi atau potongan harga. Yang kedua, bagi perusahaan yang belum full cost recovery, ini hati-hati, bahwa kewajiban untuk membantu pengurangan harga dan lain-lain sudah semestinya ini adalah ditanggung atau disubsidi oleh pemerintah daerah. Pak, slide-nya Pak. Oke, ya. Next Pak Dwike. Ya. Jadi pada slide ini yang pertama tadi kita harus pisahkan untuk yang sudah full cost recovery bisa sumber pendanaan bisa dari dua, satu dari PDAM sendiri, yang kedua jika masih perlu diperlukan tambahan itu bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Yang kedua bagi yang sudah yang belum FCR
itu sudah semestinya dan seharusnya full ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian yang terpenting bahwa air ini berbeda dengan listrik, bahwa pemakaian air di tingkat pelanggan ini perlu dikontrol dengan baik dan tidak bisa diremut. Maka dari itu volume subsidi harus ditentukan untuk mengendalikan NRW. Saya ulangi, volume subsidi harus ditentukan untuk mengendalikan NRW. Misal, angka yang sudah disepakati sesuai dengan Permendagri 71 tahun 2016 adalah 10 meter kubik. Angka ini adalah kebutuhan dasar pelanggan selama 1 bulan. Angka ini bisa dijadikan, tadi saya dengar di tempat lain ada yang sampai 30, itu sangat baik kalau memang mampu, 30, 40, 15, 25, silahkan. Tentu selain mengontrol NRW, kita perlu juga, karena sudah tugas kita juga, mendidik pelanggan agar pemakaian air, apalagi di masa pandemi seperti ini, harus hemat. Pemberian di atas 30 menurut saya pribadi, saya ulangi, menurut saya pribadi, kurang bijaksana. Karena rata-rata pemakaian di Indonesia masih sekitar 25, bahkan di tempat tertentu masih kurang dari 20. Maka dari itu saya sampaikan saja untuk PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, mengambil angka 10 meter kubik kepada siapa? Ini saya lanjutkan, next Pak Dwike. Oke. Ini harusnya yang bawah saya bahas. Pelanggan yang kita berikan keringanan tarif adalah pelanggan 2A seluruhnya, pelanggan 3A seluruhnya, pelanggan 4A ini kebetulan ada yang daya listriknya 450 dan 900. Total yang kita berikan adalah 239.000 lebih pelanggan. Yang paling banyak adalah 2A dan 3A. Yang 4A hanya sekitar... presentasi, Pak. Ya. Audionya. Tentu angka tadi, meter kubiknya berapa, ditentukan dengan kemampuan finansial PDAM dan anggaran pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah biaya. Alhamdulillah, dengan adanya Perpu, Permen, Pergub, dan Perwali di Surabaya, Perda dan Perwali Surabaya, adanya pandemi ini digolongkan sebagai bencana nasional. Ini penting saya sebutkan, karena bantuan kepada pelanggan dalam bentuk CSR misalnya, dibatasi dan diatur penggunaannya, sumber dananya juga diatur lebih detail dalam urusan perpajakan. Namun demikian, karena sekarang ini adalah pandemi, maka segala biaya yang kita berikan dalam rangka pandemi bisa dikurangkan atau bisa dibebankan sebagai beban usaha, pengurang pajak. Jadi dimasukkan dalam biaya dibiayakan, yang poin nomor 1. Khusus untuk di Surabaya sebenarnya ada alternatif karena perdanya, karena perwalinya bisa dimasukkan di nomor 2. Saya tidak tahu kondisinya di kabupaten yang lain, tetapi melihat peraturan perundangan yang nasional yang sudah diakomodasi adalah di biaya dimasukkan nomor 1, yaitu biaya operasional berupa diskon atau pemberian cuma-cuma. Ini keleluasaan karena bencana. Kalau ada diskusi lain nanti selanjutnya. Next Pak. Sudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada lampiran-lampiran. Ini nanti kalau diperlukan. Tetapi presentasi saya cukup itu saja. Lampiran-lampiran adalah bagaimana kita karena kepentingan dari
direksi itu juga macam-macam. Kalau kita masukkan dalam cadangan, tentu tidak mengurangi bonusnya direksi. Tapi kalau dimasukkan dalam biaya operasional, potensinya adalah mengurangi bonus direksi. Perlu saya sampaikan, terus terang saja seperti itu. Kebetulan di Surabaya kita masukkan biaya operasional. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Sebenarnya ternyata sangat efisien. Ini masih yang dihabiskan hanya 10 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pemaparan Pak Muji tadi singkat, padat, dan jelas, bahwa untuk memberikan pembebasan atau pengurangan pembayaran air minum sehubungan dengan COVID-19 ini, mulai dari keputusan kepala daerah yang kalau tidak salah tadi Pak Muji bilang bahwa bisa jadi kita itu berhitung setelah diperintah, karena diminta bahwa harus diambil gitu, sehingga menghitung dari situ. Yang saya tangkap itu, sehingga Pak Muji mencoba untuk dari perintah itu diimplementasikan, bahwa yang menarik Pak Muji adalah membatasi, bahwa dia batasannya adalah 10 kubik. Jadi tentu nanti mungkin kalau teman-teman ingin bertanya bagaimana kalau pemakaian pelanggan golongan 2A, 3A itu kalau makainya 30 kubik, apa yang 10 itu aja yang disubsidi, yang 20 bayar, dan lain sebagainya. Dan ini kalau tidak salah ditentukan waktunya. Tentu bahwa bagi PDAM yang FCR tadi disampaikan bahwa bisa jadi FCR itu bisa ditanggung oleh PDAM, yang tadi coba disiasati oleh Pak Muji dimasukkan dalam dibiayakan, bisa juga dari Pemda kalau uangnya Pemdanya berlebih. Tentu kalau belum FCR semuanya itu adalah beban Pemda. Yang jadi masalah Pak Muji adalah belum FCR tapi perintah harus mensubsidi. Nah ini kan ini yang berat ini kan, belum FCR tapi Pemdanya tidak mau membebani tapi harus gratis. Apalagi kalau yang mau ikut pilkada lagi gitu kan, banyak hal yang tidak rasional dilakukan di situ. Nah, untuk memperkaya ini kami sudah memiliki ada beberapa penanggap yang mungkin memperkaya kita. Dan bagi teman-teman yang nanti dalam proses diskusi ini ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa langsung ditulis di fitur yang sudah disiapkan untuk nanti dijawab oleh narasumber dan para penanggap. Izin kami berikan kesempatan untuk Pak Aji Setiabudi, anggota BPP SPAM dari unsur pelanggan, untuk memberikan tanggapan terhadap atau memperkaya lagi materi yang disampaikan oleh Pak Muji tadi, sehingga nanti pada akhirnya setelah semua penanggap memberikan tanggapan akan memperkaya wawasan kita untuk berdiskusi lebih lanjut lagi. Kami persilahkan Pak Aji Setiabudi untuk memberikan tanggapan 5 menit, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaini, dan salam hormat saya pada rekan-rekan semua yang saat ini hadir. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa ketemu dalam acara ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Respon saya atas paparan Pak Mujaman ya dari PDAM Surabaya tadi, dan dari hal yang sudah dibicarakan oleh Pak Ahmad Zaini selaku prolog tadi awal. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, memang kita butuh kepedulian untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini terdampak COVID-19. Cuman teman-teman juga harus memperhitungkan dengan seksama. Yang kedua adalah asas legalitas hukumnya juga harus tetap dianut dengan baik ya, karena itu menyangkut pertanggungjawaban teman-teman direksi nantinya. Nah, problem yang muncul adalah kalau teman-teman yang sudah forecast recovery itu ketika mau memberikan subsidi kepada rekan-rekan yang pelanggan itu otomatis
biasanya mempunyai kemampuan, apalagi PDAM yang sudah besar seperti PDAM Kota Surabaya. Ya, nah tadi problem dilemparkan oleh Pak Ahmad Zaini, bagaimana kalau belum full cost recovery, tetapi mau tetap memberikan subsidi, gitu kan? Nah, apa yang dilakukan oleh PDAM Surabaya juga sudah cukup baik, Pak. Artinya tetap harus membatasi, tidak semua pelanggan itu mendapatkan subsidi dengan kriteria bahwa pemakaian daya listriknya antara 400 sampai 900 maupun di 10 meter kubik pertama itu biasanya kalau golongan ada yang golongan. Kalau di sana ada 2A, 3A, 4A, kalau umum di daerah itu ada lagi yang R1, R2, Pak. Jadi di pelanggan rumah tangga 1 dan rumah tangga 2. Juga pelanggan sosial itu musola, panti asuhan dan sebagainya. Nah, ini memang yang seperti ini yang diharapkan bisa tepat ke sasaran. Nah, dampaknya mau ke manapun pasti akan mengurangi pendapatan dari PDAM itu sendiri. Apalagi kalau itu dibebankan sebagai biaya operasional, berarti akan menambah jumlah beban biaya. Sehingga kemungkinan di akhir tahun perolehan laba akan menurun. Nah, kalau perolehan laba menurun, dampaknya tadi Pak, ke direksi bonusnya juga bisa menurun gitu. Nah, yang saya sudah lihat di sini yang agak-agak harus diwaspadai adalah yang belum FCR atau PDAM-nya dalam kondisi masih merugi, sudah merugi disuruh mensubsidi. Bagaimana? Nah, kalau komitmen kepala daerahnya jelas, itu tidak masalah. Tinggal menggunakan Permendagri nomor 70 ya untuk kaitan dengan sebagai dasar untuk pemberian subsidi kepada PDAM yang belum full cost recovery atau PDAM dalam kondisi khusus untuk penanganan wabah tertentu, meringankan pelanggan. Saya kira itu Pak yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih atas kepedulian teman-teman semua untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, diskon kepada pelanggan. Tetapi saya juga berpesan agar teman-teman direksi tetap berhitung dengan cermat, sehingga kebijakan yang diambil itu tidak terlalu berdampak pada kinerja perusahaan di kemudian hari. Karena kalau Bapak memberikan subsidi banyak, nanti PDAM-nya dari skala sehat menjadi kurang sehat, kami juga yang harus ikut membantu lagi untuk membangkitkan kembali. Apalagi yang sudah kondisi kurang sehat menjadi sakit, sakitnya menjadi tambah parah kan repot juga Pak. Nah ini tentu di daerah tidak sama, setiap daerah tidak sama, sehingga saya berharap kebijaksanaan dari masing-masing pengambil keputusan, yaitu direksi dan kuasa pemilik modal atau dalam hal ini ada kepala daerah, itu sangat diperlukan koordinasinya. Demikian Pak Zaini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji bahwa memang titik tekannya tadi pertama bahwa dari sisi azas legalitas ini menjadi penting untuk dilakukan dalam hal membuat kebijakan tadi, penting untuk memperhatikan legalitas. Kedua juga bahwa terutama bagi teman-teman PDAM yang belum non FCR itu memang harus butuh komitmen yang tinggi dari kepala daerah. Komitmen tidak hanya sekedar ucapan, tapi butuh pada tataran tindakan. Karena bagaimanapun juga kalau nanti jangankan yang non FCR, yang FCR pun nanti terus gara-gara subsidi ini secara finansial cash flow-nya terganggu sehingga tambah sakit menjadi tambah juga beban Pak Haji Setiabudi dari BPSPAM untuk melakukan perbaikan ke depan. Berikutnya kami berikan waktu 5 menit kepada Pak Erlan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya membayangkan kalau ini terjadi sampai Desember itu tidak ada, semua akan terganggu, baik semua sektor yang lain, terutama pendapatan PDAM dari sektor industri tidak ada yang berfungsi. Salah satu contoh aja, saya di sini hotel semua sudah tutup. Dari mana lagi terus akan mendapat subsidi itu kalau tidak hati-hati dalam membuat kalkulasi biaya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan. Belum ada pertanyaan yang masuk, Pak.
Halo? Pitar. Ya, atau Pak Muji mau menambahkan? Beliau menerima karena ini sifatnya subsidi, yang disubsidi itu bukan PDAM tetapi adalah masyarakat yang golongan MDR. Ya, kami mengusulkan itu pada beliau dan beliau menerima, akhirnya dimasukkan dalam perubahan APBD terkait dengan penanganan COVID-19. Nantinya kami menetapkan golongan pelanggan yang mendapatkan subsidi yang nantinya akan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Yang sebelumnya Bupati membuat peraturan terkait dengan subsidi ini, kemudian ditindaklanjuti dengan SK penetapan pelanggan yang akan mendapatkan subsidi sesuai dengan yang kami ajukan, kurang lebih 3 bulan. Besar subsidi seperti yang sampaikan Pak Mujiaman tadi hanya sebesar hak minimum pemakaian, sehingga itu sesuai dengan konsep pemerintah memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok. Jadi sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan pokok, sehingga besarnya kami hanya memberikan kami mengajukan telaah tetap terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Bagaimana Bapak Presiden terhadap BUMN-nya mengalokasikan anggaran dari APBN untuk membantu para pelanggan PLN. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Walaupun ada gangguan audio tadi, suaranya kurang jelas, tapi bisa kita tangkap bahwa dari sisi tadi regulasi harus ada ketetapan yang menetapkan pelanggan-pelanggan yang dapat subsidi tadi. Ada yang lain yang ingin menanggapi? Teman-teman yang lain? Sidoarjo, Pak. Ya? Sidoarjo. Sidoarjo, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, sudah banyak yang dijelaskan tadi. Kami Sidoarjo
khususnya PDAM belum memutuskan apa-apa, karena baik Pemda maupun DPRD juga belum memutuskan. Permintaan banyak, tapi keputusan belum ada, sehingga kami belum memutuskan sesuatu. Permasalahan yang kami alami saat ini adalah seperti Pak Erlang yang sampaikan tadi, bahwa non-domestik cenderung turun konsumsinya. Jadi suplai kami meningkat, tapi segmen pasarnya beralih ke rumah tangga. Sehingga dengan begitu ada cenderung potensi untuk turun pendapatan itu besar. Ya, memang sampai dengan bulan Maret alhamdulillah masih ada laba. Tapi ke depan saya belum tahu, dengan pola konsumsi yang berubah ini memungkinkan menjadi tidak laba. Artinya apa? Kalau saya nyatakan saat ini kami masih full cost recovery. 2019 audited full cost recovery. Tetapi ke depan ini karena pola konsumsi tadi cenderung berubah, maka ada kemungkinan menjadi tidak laba. Inilah yang kemudian kami sudah diskusi baik DPRD maupun Pemda, tetapi keputusan yang jelas sampai sekarang belum ada. Oleh karena itu mungkin ada masukan terkait dengan bagaimana supaya Pemda itu mempunyai keputusan seperti Surabaya katakan gitu, maupun kota-kota lainnya. Terus terang kami sudah berkomunikasi baik Pemda maupun DPRD. Hanya keinginan, ya, Pemda ada keinginan untuk membantu, DPRD ada keinginan untuk menggratiskan, tetapi keputusan itu belum muncul. Sehingga saya pun tidak bisa mengambil satu keputusan. Maka kepada masyarakat sampaikan, sampai dengan saat ini belum ada gratis. Ya. Kemudian benar tadi apa yang disampaikan, hotel-hotel pun juga sudah mengajukan surat untuk penundaan dalam jangka waktu 3 bulan. Itulah kondisi Sidoarjo, mudah-mudahan tempat lain tidak terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Entis dari Papua katanya mau bertanya. Ayo Pak Tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ya, langsung saja Pak. Terima kasih untuk forum pada di sini udah sore nih Pak, sudah sore hari. Pertama, saya sangat bersyukur mendapat beberapa masukan dari PDAM Surabaya, kemudian dari Blitar dan Pak Zain juga. Kalau kami mungkin di rata-rata di Papua ini kebijakan-kebijakan yang seperti tadi untuk melakukan pembebasan maupun 1, 2, 3 bulan, saya kira ini akan berpengaruh ke cash flow lah. Untuk saat ini memang saya belum berani mengambil satu keputusan. Tetapi memang saat ini muncul di masyarakat, ya terutama kita lah di wilayah timur ini, yang mereka menyamakan posisi PDAM ini seperti kayak PLN. Nah, PLN bisa, kenapa PDAM tidak bisa? Nah ini dengan adanya keputusan beberapa daerah yang sudah di blow up, sudah tentu ke media secara nasional, ini juga menyebabkan masyarakat bertanya-tanya, ini PDAM Jayapura ini bagaimana? Nah, saya lebih kepada bagaimana kita untuk pusat ini untuk memberikan katakanlah bisakah tidak ketika pengambil keputusan, saya mengerti lah masing-masing daerah ini kan ketergantungan kepada bupati, wali kota ataupun stakeholdernya. Kalaupun misalkan hari ini saya bisa bersyukur menjawab kepada media maupun kepada masyarakat bahwa PLN beda dengan PDAM, tetapi ketika kepala daerah menyuruh saya untuk menggratiskan 3 bulan, bisa saja ini terjadi kan, walaupun mungkin dengan babak belur lah. Sekarang aja penerimaan saya sudah turun 30% uang cash flow ini. Nah, saya kira dengan kondisi seperti begitu, apa yang kita bisa rangkumkan dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang sama ini untuk seperti kayak PLN seperti itu, walaupun mungkin pada tataran asosiasi kita mungkin belum, tetapi kita perlu secara nasional memberikan persepsi yang sama bahwa PDAM ini berbeda kasusnya satu dengan yang lain. Saya kira itu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Entis. Mungkin kita berikan kesempatan dulu Pak Muji untuk menanggapi dari 3 komentator. Ada Pak Yoyo, ada dari Sidoarjo, ada Pak Entis. Tetapi sebelumnya
ingin lagi untuk memperkaya hasanah kita bahwa tentu kalau tadi teman-teman yang mencoba untuk memberikan subsidi itu dengan keputusan kepala daerah, beda halnya kalau perseroda, Pak. Perseroda itu cukup dengan SK direksi. Karena apa? Kalau kita lihat di Undang-Undang 40 tentang perseroan itu, di pasal 1, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan dituangkan dalam perda pendirian bahwa pengurusan perusahaan dilaksanakan oleh direksi dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sehingga lebih pendek jalurnya. Saya hanya permakluman kepada kepala daerah, terus selebihnya itu adalah dengan keputusan direksi. Mana-mana yang yang diberikan subsidi tentu dengan kajian-kajian perhitungan teman-teman di PT Air Minum Girimenang untuk berapa yang layak untuk diberikan, itu yang ditetapkan dengan SK, dan selanjutnya kita melapor kepada kepala daerah, hasil itu kita tembuskan ke DPR dan umumkan kepada masyarakat. Itu kira-kira tambahan, kami persilakan Pak Muji untuk memberikan tanggapan. Pak Muji? Pak Muji? Ya, punya saya belum dinyalakan. Ya, dinyalakan Pak Dwike, masih Pak Muji itu masih off. Halo? Punyanya PDAM. Sudah, oke. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Ada ibunya ternyata di pojok atas. Untuk Pak Basit, tentu yang terpenting adalah komunikasi dengan kepala daerah, Bapak. Bapak harus proaktif untuk komunikasi dengan kepala daerah. Kemudian tadi Pak Yoyo tadi setahu saya pengennya apa sudah terlaksana tadi ya, menjadi diutangkan kepada Pemda tadi. Pak Wakil Ketua? Ya. Masih akan apa sudah punyanya Blitar itu? Saya juga tadi agak kabur-kabur menangkapnya, makanya masih akan apa sudah? Jadi gini Pak, kami sudah komunikasi dengan pemerintah daerah melalui BPKAD dan itu sudah di. Oke Pak. Ya. Jadi untuk Pak Yoyo itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lembang, Pak Andi. Nah, itu persis sama, istilahnya aja berbeda, tapi prinsipnya adalah sama dengan Pak Lembang. Itu bisa dilakukan, bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh PDAM selanjutnya akan dikompensasikan dalam pembagian laba atau akan dibayar tunai oleh pemerintah daerah. Yang untuk Pak Antis, ini lebih saya menjawabnya adalah lebih ke dalam teknis manajemen perusahaan, Pak Antis. Sepanjang pengeluaran yang akan dianggarkan untuk bantuan tersebut, Bapak bisa memindahkan anggaran pengeluaran lainnya, saya ulangi, jika Pak Antis masih punya pos anggaran pengeluaran-pengeluaran yang bisa dialihkan untuk memberikan subsidi ini, sebenarnya menurut pandangan saya itu adalah wewenang direksi. Karena RKAP-nya sudah disetujui, kemudian komunikasi belum dijawab misalnya, sepanjang dalam koridor pengeluaran-pengeluaran yang diberikan untuk subsidi nanti bisa digeserkan dari yang lain, cukup Pak Antis komunikasi dengan Dewas. Jadi saya ulangi, sepanjang jumlahnya tidak melebihi seluruh anggaran yang sudah disetujui, Pak Antis bisa cukup meminta persetujuan kepada Dewas. Itu Pak Wakil Ketua jawaban saya. Oke. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada masih Pak Rusdi katanya mau ada yang ingin ditanyakan? Rio? Ya, Pak Rusdi, tapi kelihatannya belum connect audionya, Pak. Oh iya. Silahkan yang lain. Ibu Dayu mungkin. Bu Dayu, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan.
Selamat siang Panggalandun. semua. Ya, Budayu Terima dulu, kasih Budayu. atas kesempatan. Yang pertama, kami dapat instruksi juga nih dari pemilik terkait dengan penggratisan ini. Nah, saya minta sharingnya. Sebetulnya yang tadi disampaikan sudah banyak dari Pak Mujiaman. Terus kami berpikir bagaimana caranya untuk mentransaksi ke depan seperti yang disampaikan, apa boleh diambilkan dari cadangan-cadangan, termasuk salah satunya cadangan sosial kami memang yang terlalu tinggi, yang sangat tinggi, maunya ambilkan dari cadangan sosial. Tetapi di PP 54 pasal 106 itu yang di mungkin ayat 2-nya bahwa penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha, mikro, usaha kecil, dan koperasi. Nah, di mana letaknya kita bisa mempergunakan atau memanfaatkan dana cadangan sosial tersebut yang memang kita sebetulnya sudah buat dari penyisihan laba-laba sebelumnya. Gitu kira-kira Pak Dirut, mohon petunjuknya. Ya Pak, Ya, boleh Pak. saya langsung. Halo, kita himpun Ya. dulu Pak Muji dari Oke. ada Budayu. Terus Pangkalan Bun katanya tadi. Halo, Pak Sapriansah. Pak Dwike, Pak Sapriansah. Ya. Oke, Ya, terdengar Pak? udah. Dengar Pak, jelas. Oke, jelas sekali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua, terhindar dari COVID. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya sudah mendengar apa yang masukan baik dari Pak Mujiaman, Pak Jenny dan lain sebagainya. Sangat produktif sekali tentang pembebasan pembayaran ini. Nah, kalau kami di Pangkalambun, Pak, kebetulan apa yang disampaikan Pak Jenny tadi, kita tidak bisa menghela begitu ada keputusan kepala daerah. Tergantung kita bagaimana komunikasi kita kepada pemilik perusahaan. Seperti yang kami lakukan di Pangkalambun, tertanggal di bulan Maret turun rilis untuk pembebasan pembayaran rekening, maka diserahkan kepada PDAM. Maka di situ kita masukkan telahan kepada pemerintah daerah. Yang kita telahan ada tiga poin telahan. Situ ada satu pelanggan yang rumah tangga R1 yang MBR dan rumah tangga 2, dan ketiga adalah pembayaran 50%. Nah, tiga telahan itu yang kita masukkan kepada pemerintah daerah, maka turun deposisi pemerintah daerah diambil daripada RHT1 adalah masyarakat yang kategori MBR yang diameter 450 pemasangan listriknya. Maka di situ kita telahan beberapa yang kita berikan untuk ruginya PDAM, telahan itu kita masukkan kepada pemerintah daerah. Dan alhamdulillah pemerintah daerah merespon sekali tentang apa yang kita telahan itu. Maka turunlah deposisi untuk dapat dibantu subsidi kepada PDAM. Nah, yang saya berikan adalah PDAM untuk di Kalimantan Tengah pada umumnya belum ada yang namanya FCR. Kami masih merugi semua di PDAM Kalimantan Tengah. Maka ini yang terus kita berikan bersama. Maka tekanan-tekanan kepada PDAM itu banyak sekali pada masyarakat tentang bagaimana gratis yang seperti disampaikan Pak Tes tadi menyampaikan sama PLN. Alhamdulillah saya sudah beri masukan juga kepada rekan yang ada di Kalimantan Tengah, komunikasi kepada pemerintah daerah, berikan telahan tentang keuangan PDAM masing-masing karena PDAM kita masih rugi. Artinya sepanjang kita bisa berkomunikasi kepada pemerintah daerah, walaupun via telepon dan sebagainya sekarang tidak bisa bertemu dan sebagainya, karena Pangkalambun sudah 15 yang positifnya, Pak. Jadi sudah kena zona merah. Jadi sulit untuk bertemu dengan pemilik kecil. Dan alhamdulillah itulah yang dilakukan PDAM Pangkalambun. Kami ambil ada R1. Kita ngajukan 50% pembayaran, tapi pemerintah daerah tidak mau. Maunya 100% pembayaran digratiskan yang R1. Nah, R1 kami berhitungkan ada sekitar 2.500 pelanggan yang digratiskan total. Mungkin itu Mas sebagai masukan dari PDAM Pangkalambun, semoga ini berkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Safriansyah. Pak Rusdi, gimana Pak Rusdi Rio sudah? Halo, gimana? Halo, halo, halo. Ya, kami persilakan Pak Rusdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Fenomena COVID-19 ini sejatinya sudah membuat seluruh dunia ini bisa berhenti. Ya. Jadi tidak satu pun di dunia yang bisa menghentikan, tetapi dengan virus COVID-19 bisa berhenti. Fenomena ini tentu juga berimbas kepada kita selaku pemegang kendali air di Republik ini. Banyak dari teman-teman kita mengekspos keberhasilan mereka, pertama mungkin mendiskon, kemudian menggratiskan bagi pelanggan-pelanggan R1 atau pelanggan-pelanggan subsidi atau bisa jadi dikatakan pelanggan MBR. Namun bagi yang sudah FCR, oke. Bagi yang tidak FCR seperti di Riau dan Kepulauan Riau, PDAM-nya kecil-kecil, ini tentu akan menyulitkan. Begitu juga mungkin dari teman-teman se-Indonesia. Tergantung lagi bagaimana pimpinan daerah. Tetapi pada posisi sekarang, pimpinan daerah mungkin lebih banyak diam, ya. Tapi yang lebih banyak menerima kritikan atau saran adalah Direktur PDAM sendiri. Dia bilang, Pak, gimana ini? PDAM di sebelah sana sudah diskon atau ada menggratiskan. Tapi dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang, kita tahu bahwa ini akan merusak cash flow yang sudah ada. Bagi yang belum FCR, mungkin akan lebih parah. Pada pertemuan kali ini juga hadir Pak Ajis dari BPP Spam. Saya usul Pak Moderator, kalau bisa BPP Spam memberikan semacam surat kepada seluruh kepala daerah bagaimana tata cara untuk memberikan subsidi kepada pelanggan oleh PDAM yang belum FCR. Barangkali berbeda masukan yang diberikan oleh BP Spam mewakili pemerintah dibanding mungkin masukan-masukan yang diberikan oleh masing-masing direksi yang bisa berkomunikasi. Jadi saya usul seperti itu karena kita tidak tahu Pak sampai seberapa jauh atau seberapa lama COVID-19 ini bisa bertahan di Republik ini. Demikian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Tadi ada dari Budayu, mungkin mau ditanggapi langsung dengan Pak Mojama. Dan untuk para penanggap nanti akan saya coba berikan kesempatan terakhir untuk merangkum dari berbagai pertanyaan untuk ditanggapi secara sekaligus. Kami persilahkan Pak Muji untuk menanggapi yang dari Budayu tadi. Budayu, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, sebagai pengusaha atau sebagai pemilik usaha, kalau bisa namanya CSR itu dibebankan pada operasional. Ini adalah logikanya pengusaha. Kenapa? Kalau dibebankan kepada operasional, itu kita dapat insentif pajak. Pajak kita akan berkurang karena diakui sebagai biaya operasional. Bisa mengurangi laba. Ini berpikirnya pengusaha. Kemudian yang kedua, tapi di sini dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Bahwa yang bisa dibebankan sebagai CSR itu hanya sebesar 5% dari laba tahun lalu. Ini pada kondisi normal. Alhamdulillah pada kondisi COVID-19 ini karena dinyatakan sebagai bencana nasional, maka otomatis semua biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, kebetulan kita anggap pengusaha dulu ya, apa yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk membantu COVID-19 bisa dibebankan sebagai insentif, sebagai pengeluaran yang pengeluaran sebagai biaya, maksud saya itu. Ya,
sebenarnya pada kondisi normal Bu Ayu, Ya. ketentuannya karena dibatasi 5%, kekurangannya kita harus ngambil cadangan. Jadi kalau ngambil cadangan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 2008, Undang-Undang 36 nomor 2008. Masalahnya hanya di RKAP. Ibu harus sebagai pengurus harus memasukkan, kalau belum dimasukkan tinggal diajukan nanti dalam PAK. Nah, jadi pengambilannya dari cadangan. Dalam kondisi normal, seluruh CSR, pemerintah lebih menyarankan melalui cadangan atau laba yang ditahan. Yang boleh dijadikan biaya hanya 5%. Ya, betul. Nah, jadi terserah Ibu mau milih yang mana hari ini. Kalau saya lebih memilih ke operasional karena mengurangi pajak. Jadi membantu cash flow perusahaan. Tapi kalau untuk supaya direkturnya dapat bonus banyak, ngambillah semuanya dari cadangan. Oke. Itu Bu Ayu. Oke. Saya kira itu Pak Wakil Ketua. Ya. Terima kasih Pak Muji. Ya. Ada yang lain? Masih ada waktu sebelum saya berikan kepada para penanggap untuk menanggapi dari beberapa komentar teman-teman tadi. Ada yang lain? Kalau saya satu lagi saya tambahkan. Ya. Di Surabaya sudah mulai juga seluruh hotel sudah menurun. Hotel-hotel besar sudah turun 50%. Ya. Karena kami amati satu persatu, kita ada khusus petugas yang mengurus tentang pelanggan premium. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia sudah harus mulai mendeteksi penurunan pendapatan dari sektor premium, terutama adalah industri. Ini akan menurunkan pendapatan kita dan perlu dipertimbangkan antisipasinya. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Pak Raymond, Pak. Ada Pak dari Bitung. Pak Raymond. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Begini Pak, ya Pak, kami dari Bitung memang waktu beberapa minggu yang lalu ditugaskan untuk ikut memberikan bantuan dalam bentuk ya menggratiskan seperti apa. Mungkin untuk PDM pasti beda-beda dari seluruh Indonesia, pasti beda-beda. Nah di kami ini untuk sharing dan nanti pertanyaannya akan sebentar. Kami diberikan semacam opsi kalau bantu itu bisanya berapa. Tempat ibadah itu sosial. Pelanggan. Tapi uniknya di sini memang dari sisi penerimaan
kami tidak terlalu berat untuk untuk pengaruhnya ke operasional. Nah, itu hanya saja yang mungkin jadi pertanyaan kami. Tadi mungkin dijelaskan oleh Pak Zain, tapi seperti apa mungkin dalam nanti di internal kami membukukan itu jadi seperti apa yang nantinya tidak merugikan di PDAM. Karena memang sudah ada SK dari wali kota untuk membebaskan. Itu untuk sosial B, rumah tangga A dan B itu sudah ada SK-nya untuk dibebaskan. Dan di SK itu juga mencantumkan subsidi yang akan diberikan pemerintah kota per bulan ke PDAM. Tapi untuk membuka itu dan yang lebih baik supaya nanti nggak susah diperiksa-periksa nanti ke belakang, yaitu mungkin apa kira-kira kiat-kiat itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih dari Bitung. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kami berikan kesempatan Pak Muji untuk menanggapi yang dari itu. Pak Raymond itu sudah sangat enak, itu nyaman sekali. Tinggal menghitung Pak Raymond, berdasarkan surat dari kepala daerah tadi, 220 juta per bulan itu cukup untuk membiayai atas penerimaan yang mana. Ya, saya kira itu aja. Plus minus Pak Raymond. Bapak misalkan dapatnya 220, Bapak bisa anggarkan kalau mau menambah dikit 250 sampai 300 misalnya ini, itu boleh. Cukup dengan keputusan direksi yang Bapak tentukan bahwa dasar dari surat dari kepala daerah tadi, kita jadikan dasar bahwa kita ingin membantu juga. Berapa yang Bapak ingin tambahkan dalam bantuan itu boleh, yang jelas jangan dikurangi dari 220. 220 diberikan semua, kalau bisa ditambah partisipasi dari PDAM Bitung. Saya kira itu Pak, cukup keputusan direksi Pak, dengan dasar surat dari wali kota tersebut. Ini sangat mudah. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa saling japri Pak, di kopi japri Pak, kopi darat kalau bisa. Ya. Terima kasih Pak Muji. Mungkin Pak Ketum, Pak, ada komentar? Pak Ketum, ada komentar enggak? Sebelum kami berikan ke penanggap, karena waktu juga yang membatasi kita, kami persilakan Pak Ketum kalau ada komentar. Pak Ketum monitor ya? Pak Dwi. Nggak ada Pak. Izin Pak, mungkin bisa nambah Pak Raymond. Ya, karena nanti akan ditanggapi oleh penanggap dulu untuk memberikan tanggapan Pak. Jadi kami persilahkan untuk Pak Aji mungkin bisa merangkum dari semuanya tadi untuk memberikan tanggapan. Tadi ada Pak Rosdi yang ingin supaya ada dari BPP Spam untuk suratnya. Coba kami persilahkan Pak Aji kalau memang memberikan kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman. Baik Pak Haji. Ya, siap. Ya. Baik Pak. Ya. Yang pertama, saya yakin diskusinya sudah dijawab semua itu sama Pak Muji dari PDAM Surabaya tadi, dan memang sudah handal sesuai dengan kehandalan beliau Pak. Jadi kalau saya cuma menambahkan bahwa saya ingin teman-teman berpikir ke PDAM itu harus going concern ke depan, ya, dan harus bisa memprediksi dampak terburuk dari permasalahan yang ada saat ini itu pada bulan apa, terus akan mereda itu pada bulan apa. Jadi paling tidak betul Pak Zaini yang tadi dikatakan bahwa mungkin sampai Desember penerimaan PDAM itu rata-rata akan turun antara 30 sampai 50%. Karena kondisi berhentinya
operasional industri, operasional hotel, dan sebagainya. Jadi baru akan pulih itu mungkin di 2021. Nah, 6 bulan yang terpuruk ini, teman-teman harus bisa memprediksi mana yang harus diutamakan, mana yang harus bisa dipertahankan, karena otomatis nanti kolektibilitas juga akan menurun, Pak Zaini. Tunggakan akan banyak, sehingga teman-teman juga harus menyiapkan opsi-opsi bagaimana mengatasi hal ini. Nah, kalau dari BPSPAM misalkan harus membantu teman-teman, kita siap. Kita akan bantu di sisi yang mana yang teman-teman kira-kira butuh konsultasi atau butuh rembukan bersama. Saya siap, Pak. Boleh juga japri ke nomor saya atau langsung bersurat ke BPSPAM. Jadi kami siap mendampingi teman-teman yang mungkin kesulitan untuk melakukan analisa dampak, tidak bisa memprediksi dengan tepat misalnya atau mendekati ketepatan untuk cash flow-nya ke depan. Karena kita juga menyadari tidak semua direksi kan berlatar belakang dari finansial, Pak, dari sektor keuangan gitu. Jadi saya berharap komunikasi bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Betul kata Pak Muji tadi bahwa komunikasi dengan kepala daerah, dengan DPRD memang harus senantiasa dilakukan. PDAM akan, BPSPAM akan membantu teman-teman ketika nanti sudah pada, misalkan kok pada kondisi-kondisi yang dipikir membahayakan, mana yang harus kita perbaiki, raportnya yang di sisi mana yang harus ditingkatkan, nanti kita bantu dengan analisis kinerja terhadap dampak yang penurunan yang terjadi karena COVID-19 ini. Kita punya rumusan-rumusan 18 indikator, itu nanti yang bisa digunakan untuk memonitor sektor yang paling rawan yang harus diperbarui yang mana, sektor yang masih aman itu yang mana, sehingga teman-teman istilahnya obatnya itu tepat, Pak. Jadi supaya going concern-nya masih tetap berjalan. Saya kira itu Pak Zen, tambahan dari kami. Oke. Terima kasih Pak Aji atas tanggapannya. Pak Andi, mungkin Pak Andi Wijaya, kami persilakan Pak Andi. Halo, Pak Andi. Pak Andi nggak ada Pak, Pak Ketum ada Pak Ketum. Ya sebentar, makanya setelah penanggap ini semuanya baru saya berikan ke Pak Ketum. Pak Andi. Pak Andi kelihatannya sudah nggak aktif Pak. Pak Zen. Pak Zen juga nggak ada. Halo, Pak Zen juga udah nggak aktif? Tidak aktif, Pak. Masih, Pak. Masih. Pak Zen silakan, Pak Zen. Pak Zen untuk memberikan tanggapan sedikit saja untuk dari beberapa pertanyaan tadi sebelum nanti kami minta tanggapannya Pak atas proses jalannya diskusi ini. Kami persilakan Pak Zen. Ya, terima kasih Pak. Tadi memang yang paling enak tadi yang disampaikan oleh Pak Raymond bahwa sudah ada surat dari wali kota, surat perintah, subsidi, kemudian tadi ditambahi dengan dasarnya PP 54, kemudian tinggal, kalau seperti itu kan tinggal hitung-hitungan Pak. Artinya kita hanya secara cash flow saja, uang keluar, tapi secara laba rugi kita tetap aman. Mungkin yang paling penting itu Pak, jadi sudah ada, tadi kita sudah melihat dari aspek hukumnya sudah, dasarnya sudah ada, tinggal aspek keuangan. Ya, aspek keuangan tadi contohnya disampaikan di Pak Raymond per bulan 224 bulan berarti kan ketemu 880 juta. Mungkin bagi yang lain juga bisa meniru hal yang serupa, hanya memang perlu disusuli atau surat serta analisa perhitungannya. Mungkin gitu Pak Zeni yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zen. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Zen tadi memperkaya kita, dan sebelum kita akhiri kami minta komentarnya Pak Ketum atas jalannya diskusi ini. Kami persilahkan Pak Ketum. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Kedengar suaranya Pak? Oh bagus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semua. Jadi terima kasih nih Pak Sekum dan Pak Wakil, kemudian juga terima kasih Pak Haji hadir. Jadi barangkali pada hari ini kita sudah banyak saling sharing, terutama tentang pembebasan ya dan subsidi. Dan itu juga kelihatannya hampir menimpa seluruh PDM-PDM yang ada di Indonesia. Karena ini adalah berbagai kepentingan itu bercampur di situ antara COVID, kadang-kadang juga apalagi yang mau pilkada lebih kenceng. Nah, cuman barangkali Pak, saya pertama sudah setuju tadi dengan Pak Sekum ya dan Pak Haji ya, memang kita harus bisa memprediksi dulu lah kondisi ini mau sampai kapan, karena memang pada saat ini kan kita ini sepertinya nggak jelas gitu ya, dari penjelasan kapan mau berakhir, mulainya juga nggak jelas kan gitu ya. Sehingga tiba-tiba sudah seperti ini. Nah, barangkali dengan kondisi-kondisi seperti itu, marilah barangkali kita sama-sama nanti saling sharing dan saling memberikan pengalaman begitu ya. Saya kira forum seperti ini cukup bagus. Nah, nanti barangkali bisa dikembangkan ke dalam forum-forum lain, dan kalau memang forum ini Pak Dwike yang kipernya kebetulan Pak Dwike, kalau memang ada anggota yang ingin menggagas, kemudian apa yang perlu dibicarakan, saya kira dibuka saja, Pak. Dibuka saja, karena memang barangkali ini adalah forum satu-satunya ya bagi kita, karena selama ini dengan pemberlakuan PSBB ini juga cukup repot buat kita semua. Barusan saja saya dari rumah ke kantor diperiksa 3 kali. Gitu ya. Nah, ini cukup sulit memang dengan kondisi yang ada pada saat ini. Namun demikian, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian sehat-sehat semua. Saya juga mengucapkan terima kasih atas inisiatifnya dalam melaksanakan webinar ini untuk saling sharing, berbagi pengetahuan di antara pengurus, anggota, dan juga teman kita dari BPP SPAM. Saya kira itu saja Pak Wakil, sebagai moderator saya tidak terlalu banyak. Akhirul kata, bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum, Bapak Ibu yang saya hormati. Tidak terasa kita diskusi sudah 90 menit. Wow. Dan tentu ada beberapa catatan yang menjadi catatan kita bersama sebagai sebuah kesimpulan. Kalau boleh saya memberikan kesimpulan dari kegiatan webinar ini, bahwa pertama, bahwa dalam membuat kebijakan subsidi atau menggratiskan masyarakat harus kita memperhatikan azas legalitas. Ini menjadi penting agar betul-betul secara legalitas tidak bermasalah di kemudian hari. Berikutnya adalah dalam membuat kebijakan untuk memberikan subsidi harus betul-betul dihitung agar cash flow juga dapat dikendalikan. Kalau ini juga nanti akan berdampak ke cash flow juga berat. Berikutnya adalah harus bisa juga memprediksi ke depan. Tadi sudah muncul bahwa kita ini berapa lama akan terjadi, ini kan tidak ada literatur yang bisa memberikan kepada kita bahwa akan berlanjut dalam 2 bulan dan 3 bulan. Yang paling mengkhawatirkan secara pribadi, kemarin saya diskusi dengan teman-teman bahwa ini kan baru pertama. Prediksi puncaknya adalah bulan akhir Mei atau Juni. Bisa kita bayangkan saat ini pun kamar-kamar rumah sakit sudah penuh. Kalau besok pada puncaknya, ini pun kita harus berhadapan dengan lokasi kamar rumah sakit di mana kita diisolasi dan banyak hal. Berdampak kepada dengan kondisi ini, prediksi ke depan itu menjadi penting karena rata-rata penerimaan kita turun sampai 30-50%. Dan ini
akan di satu sisi sudah penerimaannya turun, tunggakannya juga banyak. Saya yakin masyarakat juga akan banyak dan penerapan aturan kita juga tidak begitu terlalu tegas di lapangan dengan kondisi ini. Dalam hal memberikan subsidi kan bisa sumbernya dari PDAM, tentu bagi PDAM-PDAM yang sudah besar bisa disiasati, bisa juga dengan tadi muncul di Bitung dengan dari pembiayaan dari Pemda. Yang paling penting adalah membangun komunikasi yang efektif dengan pemilik dan DPRD. Itu beberapa hal catatan saya terkait dengan kesimpulan diskusi ini. Tentu yang paling penting kita bicarakan ke depan adalah apalagi dengan beberapa daerah sudah penerapan PSBB, tentu petugas-petugas lapangan kita akan dibatasi gerak di lapangan. Ini juga menghambat sehingga perlu juga nanti untuk kita mencari siasati. Saya baca meter itu sudah online, jadi sudah kita minta himbau kepada masyarakat untuk membaca meter sendiri. Ini bagian dari mencegah untuk terjadinya penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Tentu atas nama moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentu atas nama pribadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, karena insya Allah kita Jumat sudah mulai puasa. Mudah-mudahan mari kita memperbanyak kegiatan di rumah, puasa di rumah, dan ibadah di rumah, dan terlalu berdoa agar terhindar dari musibah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.